Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9 yaitu Java Polymorphism. Jadi sebelum materi saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu Java Polymorphism. Jadi Java Polymorphism adalah salah satu pilar utama dalam pemrograman yang berbasis OOPE yang memungkinkan suatu objek untuk memiliki banyak bentuk. Jadi polimorfis ini tidak hanya mempunyai satu bentuk, tapi juga berbagai macam bentuk. Jadi tanpa berlama-lama saya akan ke eh, hasil program yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama. Di sini ada baris pertama itu kelas hewan yang merupakan kelas induk yang menyediakan fungsi dasar atau fungsi umum. Sini. Jadi kelas utamanya di sini yaitu atau fungsi umumnya yaitu void suara. Yang kedua yaitu kelas kucing yang merupakan kelas anak yang memersi kelas dari hewan yaitu kelas yang ada di sini. Kelas yang ini. Di sini jadi metode kelas hewan ya, atau kelas kucing ya di sini menjadi metode overriding dikenai dengan override yang ada di sebelah sini, yaitu mengubah fungsi suara. Jadi suara di sini akan diubah oleh override yang ada di sini untuk menghasilkan bunyi yang spesifik, yaitu suara kucing yang ada di sebelah sini. Dan sedangkan untuk public class main polymorphism di sini adalah sebagai main kelasnya. Di dalam kelas ini polymorphism terjadi pada baris di sini, yaitu ada hewan peliharaan sama dengan neo kucing untuk purba kurung titik 2 koma. Jadi hasil akhirnya pemeliharaan suara yang dijalankan oleh sistem Java yang mengenali bahwa objek dalam kucing sehingga yang keluar adalah output kelas kucing bukan fungsi umum dari hewan. Ini nanti akan keluar kata-kata sistem outputnya di sini. Jadi kesimpulan dari morfisme adalah kodingan morfisme adalah di mana suatu wadah atau perintah yang sama seperti hewan. Pertama ada kelas hewan di mana memiliki banyak bentuk perilaku yang berbeda tergantung pada objek aslinya yang mengisi kucing, yaitu kelas kucing yang ada di sini. Dengan metode overriding atau override, Java secara otomatis akan menjalankan fungsi yang paling spesifik dari objek tersebut saat program dieksekusi. Jadi saya akan menampilkan hasil di sini. Saya akan menuliskan kode atau menampilkan hasilnya. Biasa saya akan menuliskan Java, yaitu nama dari programnya Java Dev. Sini kita akan software menemukan nama
kode nama filenya atau nama yang ada di sini kita samakan. Enter. Apabila sudah begini, maka bisa dibilang codingan kita berhasil. Jadi kita akan menampilkan. Nah, seperti inilah tampilan yang ada di pada pemrograman yang ada di sini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu Java Abstraction. Jadi Java Abstraction adalah suatu konsep inti dari Object Oriented Programming yang disingkat OOP, yang digunakan untuk menyembunyikan detail kerumitan proses internal dan hanya menampilkan fungsi-fungsi penting saja pada pengguna. Jadi mari kita untuk lanjut ke codingannya. Di sini saya menggunakan aplikasi Notepad dikarenakan aplikasi Discord saya tidak tahu kenapa. Jadi di sini sudah membuat sedikit codingan, yaitu ada 20 baris. Di sini ada Abstraction kelas hewan. Ini adalah file ini berfungsi untuk membuat aturan main untuk jenis-jenis hewan. Di sini Abstraction kelas hewan ini adalah konsep umum. Jadi kita tahu semua hewan pasti punya suara, tapi kita belum tahu hewan apa ini. Jadi fungsi suara yang ada di sini disengaja dikosongkan dikarenakan kita belum tahu jenis hewan apa yang di sana. Sedangkan untuk kelas kucing dan kelas anjing di sini atau kelas gugup di sini adalah anak kelas yang wajib mengikuti aturan dari induknya melalui override di sini yang ada di sini. Mereka memberikan isi suara masing-masing seperti suara kucing. Suara kucing seperti apa? Suara gugup ini seperti apa? Nah, seperti itu. Ini adalah file pertamanya. Seperti ini gunanya apa? Untuk aturan dasarnya. Aturan dasar untuk menjalankan pemrogramannya. Ada di file kedua, yaitu di sini file ini ibaratkan seperti tombol atau isi programmingnya, yaitu main di sini berfungsi sebagai pintu gerbang utama untuk memulai program. Jadi untuk hewan 1 dan hewan 2 ini adalah untuk menyiapkan seperti kandang umum yang bernama hewan. Di sini hewan ini, yang 2 ini. Yang 2 ini memiliki fungsi yang sama, yang di dalamnya kita akan memasukkan nama hewan yang spesifik yang sama dengan neo kucing dan neo gugup di sini atau anjay. Jadi saat kita panggil hewan suara ini nanti saat kita panggil otomatis bahwa yang ada di dalam kandang itu adalah kucing suara 1 dikarenakan di sini kucingnya adalah di hewan 1 dan sedangkan untuk hewan kedua di sini adalah anjay. Nah, seperti itu. Untuk ketampilannya saya akan menampilkan seperti ini di sini. Lepas
tab. Di sini kita menggunakan tab agar lebih mudah. Jadi di sini ada error di Java di baris 18 itu sistem pelajaran. Di sini errornya ada di sini. Oh, di sini ada kekurangan tanda petik 2, tanda ini tekan S, lalu tekan mengompil ulang. Ini jadi kita akan ulang apakah error atau tidak. Ya, di sini berhasil. Di sini saya salah memasukkan, bukan ini yang dimasukkan di sini, dikarenakan kita ada di file hewan. Di sini saya salah memasukkan. Jadi seharusnya di sini saya memasukkan Java main tab tadi sini tab ya. Jadi seperti inilah tampilannya dari hasil codingan pertemuan 10. Terima kasih. A few moments later. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu immutable object. Immutable object adalah sebuah konsep dalam pemrograman. Sebuah objek yang tidak dapat diubah sama sekali nilainya setelah objek tersebut diciptakan. Sekali kamu mengisi data ke dalam objek tersebut, datanya akan terkunci secara permanen selama programannya berjalan. Jika kamu ingin mengubah datanya, maka kamu tidak bisa mengedit objek yang sama, melainkan harus membuat objek yang baru dengan data yang baru. Jadi, itulah pengertian dari immutable object yang akan saya perlihatkan codingannya di sini. Ya, di sini ada final class atau final kelas mahasiswa. Jadi fungsi final ini yang ada di sini supaya kelas mahasiswa atau barisan ini tidak bisa turun menjadi kelas baru. Sedangkan untuk private final yang ini memiliki fungsi yang sama, yaitu karena ada kata kunci final, variabel ini hanya bisa diisi satu kali saja saat objek pertama kali dibuat. Setelah itu nilainya tidak akan pernah bisa berubah lagi. Jadi sekali kita memasukkan nilainya tidak bisa berubah-ubah lagi. Selanjutnya ada public mahasiswa string name, string nama. Di sini adalah fungsinya adalah fungsi khusus yang otomatis berjalan saat kita membuat objek baru. Fungsi satu-satunya gerbang ini memasukkan data, name, dan nama ke dalam objek tersebut. Itu ada di baris 11, yaitu public string get name yang ada di sini. Ini adalah fungsinya adalah hanya membuat getar dan tidak membuat center. Efeknya orang lain hanya bisa melihat isi saja tanpa bisa memodifikasi atau merusak data dari luar. Tidak bisa dirusak atau diubah-ubah. Sedangkan untuk public
kelas yang di sini atau mahasiswa yang ada di sini. Fungsinya jika nanti di pertengahan jalan kamu mencoba menulis perintah seperti MHS titik nim yang ini, Java akan langsung mendeteksi error karena melanggar aturan immutable yang sudah kita kunci di atas. Seperti ini. Jadi kesimpulannya di sini adalah konsep ini atau konsep immutable data objek yang sudah kita buat seperti name, seperti name yang di sini, nama saya yang di sini selalu aman atau konsisten dan tidak bisa diutak-atik selama aplikasinya berjalan. Jadi saya akan perlihatkan filenya yang di sini. Di sini pertama akan masukkan Java di sini. Apabila sudah begini berarti codingannya berhasil. Sini sudah codingannya ada di sebelah sini, itu ada name saya dan nama saya. Sekian dari saya, atau cuma segitu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelum ke codingannya, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Java Interface. Jadi interface adalah sebuah wadah dalam Java yang hanya berisi daftar, cetakan atau kontrak, fungsi kosong yang tidak memiliki isi atau tubuh kode seperti buka tutup kurung seperti itu. Jadi setelah seperti itu, jadi saya akan ke aplikasinya terlebih dahulu. Jadi di sini ada import Java scanner. Ini adalah barisan pertama yang ada di dalam program ini. Ya, barisan pertamanya untuk mengimport. Sini ada interface kasir atau kontrak kerja. Ini adalah sebuah interface. Di dalamnya hanya ada cetakan biru. Sini yang bernama hitung kembalian yang ada di sini, yang ada di bawahnya di baris keempat. Interface ini bertindak sebagai sebuah kontrak yang mendikte bahwa siapapun yang kelas yang menjadi kasir, dia wajib menghitung uang kembaliannya. Itu kedua ada kelas restoran implements kasir. Ini adalah kelas restoran bertindak sebagai pelaksana yang mengimplementasikan atau untuk mengatur kasir yang di sini, mengatur pembayarannya. Di dalam kelas ini fungsinya fungsi kosong tadi tak diisi, kodenya adalah override untuk menghitung uang kembalian. Jika uangnya kurang akan mungkin pesan maaf, uang Anda tidak cukup yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ada scanner. Ada di sini scanner input
sama dengan Neo Scanner System INT. Ini adalah fungsi dari library Java yang bertugas sebagai alat untuk membaca input dari keyboard. Jadi kita memasukkan angka dari keyboard. Jadi ketika program ini dijalankan, bus yang membuat program berhenti sejenak untuk menunggu kamu. Ketika mengetikkan angka total belanja yang kamu, misalnya kamu tulis uang 5.000, nanti kamu nanti di keyboardnya Anda akan memasukkan beberapa nilai atau harga barang. Yang keempat ada input. Nah, INT input ini berfungsi sebagai pengembalian data yang kamu ketik di keyboard khusus dari bentuk angka bulat atau integer dalam menyimpan ke dalam variabel total belanja dan uang bayar yang ada di sini. Jadi yang kelima ada input close atau perintah akhir kode untuk menutup jalur pembaca atau scanner. Tujuannya adalah untuk menghemat memori komputer agar tidak terjadi kebocoran memori atau memori. Jadi inti dari pemrograman ini adalah program ini menggunakan scanner untuk mengambil input dan total belanja uang bayaran yang diisi dari keyboard secara manual, lalu memanfaatkan interface untuk memproses dan menampilkan hasil perhitungan kembalian yang wilayah. Sebelum itu saya akan ke home-nya. Kita akan ke CMD. Di sini saya akan mengetik Javapatch. Nama file yaitu maaf ada gangguan sedikit. Nama filenya yaitu ada main. Kita di sini bisa menggunakan tab untuk lebih simpelnya. Jadi nama filenya di sini, yang ada di sini main interface scanner. Ya, di sini namanya. Filenya sudah benar. Sini jika sudah keluar tulisan seperti yang tadi, kita perlu memasukkan Java, maka bisa kita bilang codingannya tidak ada yang error. Di sini kita bisa masukkan total belanja kita itu berapa. Kita masukkan lewat keyboardnya. Misalnya di sini saya cuma 10.000. Kita bisa ketik enter, lalu masuk uang yang dibayar sekitar berapa ya, 7.000. Jadi di sini total belanjanya kurang, uang yang dia bayar itu kurang, maka tulisannya akan seperti ini: maaf, uang Anda kurang Rp 3.000. Apabila ingin mengulang, bisa juga kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini kita masukkan 20.000. Sini kita enter, jadi kita masukkan di sini 20.000 juga. Nah, kembalian Anda nol, termasuk belanja. Nah, ketika atau angka yang dimasukkan di sini sama sesuai dengan total belanjanya,
maka tulisannya akan berbeda atau hasil outputnya akan berbeda di sini. Daftar kembaliannya seperti 0, terima, dan di sini tulisannya terima kasih sudah belanja. Ya, sekian dari saya. Saya akan menjelaskan apa sih itu Java Collection List. Java Collection List adalah sebuah interface atau dalam bahasa Indonesianya adalah antarmuka dalam Java yang termasuk ke dalam Java Collection Framework. Sederhananya, list adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek atau data secara berurutan dan memperoleh adanya data yang duplikat atau ada yang sama. Tanpa berbanyak basa-basi, langsung saya akan ke Notepad untuk memperlihatkan codingan yang ada di sini. Jadi, pertama di sini ada import Java until list, dan Java until array list di sini. Kode ini bisa dibilang ada kemiripan, sedangkan untuk list di sini bertindak sebagai standar atau aturan umum, tanda atau kontaknya yang bisa disebut generate. Artinya daftar ini dikunci khusus hanya untuk menampung objek dari kelas atau dari kontak-kontak ini. Sedangkan untuk array list di sini adalah struktur data yang dinamis di Java, berbeda dengan array biasa yang ukurannya kaku dan harus ditentukan dari awal. Array list biasanya bertambah atau berkurang ukuran secara otomatis dan fleksibel saat pemrograman ini dijalankan. Nah, di situ ada di sini ada daftar kontak ADD atau daftar kontak ADD neo kontak. Di sini perintah ADD yang ada di sini digunakan untuk memasukkan data objek baru ke dalam list. Data yang otomatis diletakkan di urutan yang paling belakang dan diberikan nomor urut indeks yang biasanya dimulai dari 0, 1 sampai seterusnya. Dan sedangkan untuk menampilkan data red di sini ada di sebelah sini atau kontak yang ada di sini, port atau kontak KKT yang digunakan oleh perulangan port. Hanya port ini adalah untuk membongkar isi list. Cara membacanya untuk setiap objek kontak yang kita berikan nama KKT yang ada seperti ini, KKT ini, yang di sini, di sini. Jadi seperti itu. Daftar kontak. Di dalam daftar kontak, ambil nama dan nomor telepon pengguna untuk menghasilkan fungsi getar yang ada di sini. Sedangkan untuk daftar kontak yang ada di sebelah sini, yang sebelah kanan sini, maaf ada gangguan guys. Jadi daftar kontak di sini atau kontak size ini digunakan untuk menghitung total objek saat sedang tersimpan dalam list secara real time. Di sini ada juga daftar kontak remove. Daftar kontak remove ini biasanya kita gunakan untuk menghapus data berdasarkan posisi indeks. Karena indeks dimulai dari 0, posisinya biasanya berada di antara 1 dan 2
Berarti kita menghapus data ketiga, yaitu objek ini, yaitu objek William. Setelah dihapus, otomatis ukuran listnya otomatis akan lebih kecil atau mengecil. Jadi bisa dibilang kesimpulan dari codingan collection list di sini adalah penerapan Java collection list yang menggunakan array list untuk mengelola data objek atau kontak yang secara dinamis, di mana kontak bisa menambahkan di mana kontak bisa ditambahkan dengan add yang seperti ini, menghitung data dengan size ada di sini, dan menghapus data secara instan berdasarkan indeks dengan remove yang ada di sini. Itu saya akan menampilkan hasil compile atau hasil dari codingan yang ada di sini. Terus awalnya seperti biasa, awalnya adalah Java misalnya huruf besar dikarenakan itu adalah nama, ya ini namanya main collection list Java. Apabila sudah seperti ini, kita bisa pastikan bahwa compilan kita berhasil atau tidak ada yang error. Seperti ini, saya akan tunjukkan hasilnya di sini. Nah, seperti ini daftar kontak yang tersedia setelah. Dan ini total daftar kontak akhirnya ada 2 dikarenakan hasil daftar kontak yang setelah di remove atau di delete. Seperti itu saja. Sedikit menjelaskan program yang sudah saya buat, atau bisa dibilang saya membuat atau menggabungkan seluruh POP yang sudah kita kerjakan di sini. Yang saya kerjakan untuk tugas atau pertemuan 14 ini, saya akan langsung ke contoh programmingnya. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan 2 baris awalnya terlebih dahulu, yaitu Java Util Array List dan Java Util Scanner. Di sini barusan ini berfungsi sebagai array list, berfungsi sebagai untuk memanggil library yang digunakan sebagai wadah atau sebagai penampung atau koneksi. Sedangkan untuk scanner atau Java Util Scanner di sini berfungsi untuk memanggil library scanner yang digunakan untuk menerima input teks angka dari keyboard atau insert. Jadi seperti halnya di sini kita akan memasukkan angka untuk dari keyboard, atau saya memasukkan orang yang mencari buku. Jadi selanjutnya di sini ada kelas buku atau ada di sini. Jadi pada barisan 4, 5, 6, 7, 8 di sini memiliki fungsi, yaitu di sini kelas buku berfungsi sebagai deklarasinya atau induk yang bernama buku. Sedangkan untuk privat string ID yang ada di sini berfungsi sebagai atribut dasar buku. Sedangkan
Di sini ini dikatakannya sebagai atributnya. Sedangkan untuk public buku string ID di sini di sampai sini adalah konstruktor atau public buku di sini adalah konstruktor, yaitu metodenya yang otomatis berjalan pertama kali dan subobjek buku dibuat untuk mengisi data awal. Jadi itu seperti di sini data awalnya seperti ID, judul, kata, dan harga asli. Sedangkan saya perlu besar sedikit soalnya data saya nggak lumayan kurang. Sedangkan untuk barisan ke-16, 17 di sini ada public string get ID, atau bisa dibilang juga ada tulisan tertera, yaitu ini adalah getar dan center, di mana ketiga ini adalah berfungsi untuk mengambil atau membaca nilai dari atribut privat yang ada di atas tersebut. Sedangkan untuk public void yang ada di sini, ini adalah metode center dengan validasi yang berfungsi untuk mengubah nilai harga asli atau harga dari buku itu. Di dalamnya ada logika seperti else, if di sini, dan jika inputannya harganya minus atau lebih kecil daripada 0, maka otomatis akan menjadi 0. Tidak ada error atau nilai keuangannya. Sedangkan untuk public tampilan detail yang ada pada di sini, itu fungsinya adalah metode umum. Adalah metode umum yang dimana memiliki induk untuk mencetak informasi buku standar ke layar konsol atau ke layar laptop Anda. Yaitu pada bagian selanjutnya, yaitu ada kelas buku yang ada di sini adalah kelas buku yang ada di sini adalah extends buku memiliki fungsi adalah penerapan prinsip interest atau pewaris. Artinya buku novel yang ada di sini resmi menjadi anak dari buku pewaris semua sifat induknya yang ada pada atas yang tadi sudah saya sebutkan. Sedangkan untuk privat double discount di sini adalah atribut khusus yang hanya dimiliki oleh objek novel atau kayak ini. Sedangkan selanjutnya ada pada public buku novel string. Di sini adalah bisa dibilang di sini adalah yang tiga ini memiliki fungsi atau memiliki kata kunci super, di mana kata kunci super ini berfungsi untuk melempar data ke ID, judul, dan harga asli, atau bisa jadi untuk ke konsol atau ke konstruktor memiliki kelas induk dalam kurung buku agar diproses di sana atau di dalam buku tersebut. Jadi
di mana ID, judul, dan harga asli adalah kelas induk dari bukunya agar bukunya diproses di sana. Sedangkan untuk Java override yang ada pada di sini sampai sini ada 3 barisan ini atau 4 barisan ini. Jadi override-nya untuk menandakan terjadinya method overriding atau override di mana fungsi tampilkan data detail di sini. Untuk menampilkan data detail memiliki ada di sini yaitu memiliki induk yang ditimpa dan diubah rumus agar mencetak info harga yang sesuai yang sudah dikurangi diskon. Jadi misalnya ini harga aslinya yang sudah diterterakan harga diskonnya, maka di sana untuk mengurangi diskonnya, harganya akan dikurangi oleh diskonnya. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk kelas buku pelajaran yang ada di sini, kelas buku pelajaran extends buku memiliki fungsi logika yang sama dengan novel. Bedanya ini menggunakan rumus jumlah yang ditambahkan variabel pajak keras. Mana ada di sini double private, double pajak kertas. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya pada angka 55 di sini atau nomor 55 itu ada di mana ada public buku pelajaran string ID di sini. Di sini ada tidak lanjutannya ada di sini guys, jadi saya salah. Sedangkan untuk public class aplikasi toko buku di mana yang ini mempunyai fungsi sini menggunakan sebuah array list dan scanner input. Di sini kedua ini fungsinya untuk membuat suatu wadah koleksi bertipe kelas induk atau buku. Induk buku ini adalah induk bukunya, di mana berkat polymorphisme atau upcasting, list ini bisa menampung objek buku novel dan buku pelajaran sekaligus secara bersamaan. Intinya dua release dan scanner input ini bisa menampung dua objek sekaligus secara bersamaan. Untuk scanner inputnya untuk membuat objek atau scanner baru untuk membaca ketika pengguna menggunakan aplikasi buku di sini. Sedangkan untuk public static yang ada di sini, public static string ini itu mempunyai untuk while runningnya atau di sini public static di bawahnya adalah boolean running, di mana membuat loop menu atau program akan terus berulang munculkan menu dan tidak akan berhenti sampai variabel running diubah menjadi false. Itu untuk
selanjutnya yaitu pada bagian INT input line yang ada di sini atau next line, di mana dua barisan ini atau barisan 85 dan 86 ini memiliki berisi baris krusial untuk membersihkan buffer atau sisa enter dari next INT atau dari next yang ada di sini, agar scanner tidak error dan siap saat input string berikutnya. Jadi sedangkan untuk di sini ada switch yes 1, 2, 3 dan 4 di sini memiliki fungsi untuk mengarahkan program logika masing-masing sesuai angka yang menunjukkan yang ditekan oleh unsur. Ini menerapkan konsep clear code karena logikanya tidak menimbulkan metode main, yaitu clear seperti yang tulisannya di sini adalah clear code untuk memisahkan program menu ke dalam metode-metode kecil. Nah, seperti itu. Tuh. Sini saya akan mempersingkat untuk menjelaskan apa itu logika 1, isinya logika 1 dan logika 2 dan logika 3. Di sini saya akan mempersingkat agar di videonya videonya bisa diupload dan tidak lama diupload. Jadi di sini logika pertama berfungsi sebagai pintu gerbang atau bisa memang itu menerima ketika input dari keyboard seperti ID, judul, harga, serta pilihan jenis buku, novel, atau pelajaran. Lalu merakit data tersebut untuk menjadi sebuah objek utuh dan menyimpannya ke dalam kotak penyimpanan atau list buku. Sedangkan untuk logika kedua di sini berfungsi sebagai untuk menampilkan semua data atau array, berfungsi sebagai papan informasi. Tugas adalah membuka kotak penyimpanan list buku lalu membongkar dan memancang seluruh daftar buku yang tidak tersimpan ke layar secara berurutan lengkap dengan kalkulasi otomatis diskon atau pajak yang ada di sini sesuai jenis buku masing-masing. Sedangkan untuk logika ketiga yaitu cari data atau read by ID di sini adalah sebagai semacam sebagai pencari atau mesin pencari itu yang tugasnya adalah untuk mencocokkan kode unik atau ID buku yang diketik oleh pengguna dengan seluruh data buku yang ada dalam kotak penyimpanan yang ada di sini. Jika kodenya sama persis, data spesifik buku tersebut akan langsung dikeluarkan dan ditampilkan di layar atau dalam konsol pengguna atau unsur. Saya akan menampilkan hasil dari di sini, hasil dari dengannya yaitu kita pertama kita seperti biasa mengetik Java. Nah, saya menggunakan tab yaitu sedangkan namanya adalah aplikasi toko buku Java. Aplikasi buku Java. Ya, sini begini maka bisa dibilang sudah bisa kita jalankan di sini seperti ini. Jadi kita di sini bisa memilih mau menambahkan buku, tampilkan semua buku, atau cari keluar buku,
4 keluar. Itu. Dan sini bisa nanti 2 untuk mengambilkan semua buku. Oke. Seperti itu. 3. Masukkan di buku yang jadi 1, 2, 3. Seperti itu. Jika ID buku tidak ditemukan. Nah, seperti 2. 2 lagi. Belum ada data buku. Nah, seperti itu. Jika pilihannya, jadi pilihannya di sini cuma 1 sampai 2. Seperti itu. Jadi untuk keluar dari aplikasi ini biar penyimpanan kita lebih di sini bisa kita memencet. Nah, di sini sudah selesai, maka aplikasinya akan memberikan seperti ini, aplikasi selesai. Baik, sekian dari saya. I just had to let you know you're